wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Vigo, Stambuk F52120015. Saya dari kelas A, Prodi Sistem Informasi, Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kewirausahaan dari pertemuan pertama sampai ke-7. Adapun materi yang saya bawakan pertama yaitu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Kedua, studi kelayakan usaha. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Keempat, startup bisnis. Terakhir, sistematika penulisan bisnis plan. Next, kita lanjut. Kita masuk ke materi pertama, yaitu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Menurut Perigner dan Adlen, dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang tersedia mereka bayar. Produk atau jasa apa yang akan dijual? Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Berikut ada 4 poin penting untuk mengembangkan idenya. Pertama yaitu produk atau jasa apa yang akan dijual. Kedua, bagaimana produk atau jasa dijual. Ketiga, kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Keempat, kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Kita lanjut ke apa itu brainstorming. Brainstorming merupakan teknik yang paling sederhana, menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. SWOT. Salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor ini yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang didukung dan yang tidak di dalam mencapai tujuan tersebut. Kita masuk ke materi kedua yaitu studi kelayakan usaha. Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan atau didanai dan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan terjadi. Beberapa proyek gagal di tengah jalan. Bisnis yang berhenti beroperasi dan kredit yang macet di dunia perbankan serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari tidak diterapkannya studi kelayakan secara konsisten. Studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek, sedangkan
studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Masuk layak atau tidak layak di sini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidak layaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Adapun aspek pasar dan pemasaran, pertama itu mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Kedua, mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Ketiga, menyusun program pemasaran beserta strateginya. Keempat, menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Adapun menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Pertama itu mengumpulkan data, kedua mengelola data, ketiga menentukan metode peramalan, keempat memproyeksikan data, terakhir itu mengambil keputusan. Aspek teknis dan produksi menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan, proses produksi yang dijalankan. Pertama itu penanganan suplai bahan baku. Ada schedule kerja, perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi, dan terakhir itu kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan. Kita masuk ke materi usability testing. Apa itu usability testing? Usability testing adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta bantuan teman atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun secara lisan. Aspek manajemen. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk menunjukkan bisnis secara sukses. Aspek kecakapan manajemen menuntut entrepreneur untuk mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim manajemen. Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Analisis dari sisi kecukupan sumber daya untuk menentukan apakah usaha baru yang dikembangkan memiliki sumber daya yang cukup, yang menentukan sukses tidaknya pengembangan ide buruk. Hal ini juga menyangkut kualitas sumber daya yang tersedia. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dikerjakan sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah direncanakan. Proses penerimaan tenaga kerja. Kesepakatan antara tenaga kerja dan perusahaan lebih baik dinyatakan tertulis dalam kontrak kerja. Dalam kontrak kerja, karyawan dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Juga dapat mengetahui status kerja, apakah berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak. Perusahaan dalam merekrut tenaga kerja perlu memastikan status tenaga kerja. Biasanya pekerja baru diberi masa percobaan yang durasinya bisa sampai 1, 3, atau 6 bulan. Kinerja karyawan baru akan dievaluasi untuk status kepegawaiannya. Pengelolaan tenaga kerja.
Tujuan pengelolaan tenaga kerja adalah pencapaian prestasi yang memuaskan. Simon tidak menggunakan phrase prestasi maksimum. Penggunaan kata maksimum kadangkala menyesatkan. Maksimum hanya mengarah kepada hasil tetapi tidak kepada usaha untuk mendapatkan hasil tersebut. Sebaliknya, dengan kata memuaskan berarti prestasi yang memungkinkan perusahaan agar dapat bertahan dalam situasi dan kondisi bisnis yang penuh persaingan. Kita masuk ke materi keempat, yaitu startup bisnis. Startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Karakteristik startup. Pertama, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Pendapatan kurang dari $100 per tahun, masih dalam tahap berkembang, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, terakhir biasanya beroperasi melalui website. Perkembangan bisnis startup di Indonesia. Perkembangan bisnis startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dan mengembirakan. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak founder atau pemilik startup baru bermunculan. Menurut Daily Social Net, sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Potensi pengguna internet Indonesia yang semakin naik dari tahun ke tahun tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah startup. Contoh startup di Indonesia yang berhasil. Pertama itu Gojek, kedua Bukalapak, ketiga Tokopedia, dan keempat Tiket.com. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu sistematika penulisan bisnis plan. Terdapat 3 tipe bisnis plan, yaitu summary business plan. Business plan ini terdiri dari 10-15 halaman dan sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru dan mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut ataukah tidak. Full business plan. Business plan ini terdiri dari 25 sampai 35 halaman. Business plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Dokumen ini digunakan sebagai blueprint untuk menjalankan perusahaan. Terakhir, operational business plan. Business plan ini terdiri dari 40 sampai 100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna sebagai alat yang digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru dan menyediakan petunjuk kepada manajer operasional. Manfaat di luar perusahaan. Investor. Bagi investor, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha layak untuk mendapatkan investasi atau tidak. Stakeholder. Stakeholder dari luar adalah individu atau organisasi dari luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut. Misalnya pemerintah daerah, kepala desa, dan lain-lain. Bagi stakeholder dari luar, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk diizinkan atau tidak. Manfaat di dalam perusahaan. Entrepreneur atau pengusaha. Business plan dapat membantu orang entrepreneur untuk pertama memutuskan apakah bisnis yang direncanakan dapat dimulai atau tidak. Dengan adanya bisnis plan berarti seorang entrepreneur sudah memvisualisasikan rancangan bisnisnya. Dengan demikian, akan mudah bagi seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah rencana bisnisnya layak untuk dimulai ataukah tidak.
mengelola ide bisnis sehingga dapat memulai menjalankan suatu ide bisnis dapat jalan yang tepat. Terakhir, menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapatkan pinjaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Hal ini sangat diperlukan jika bisnis yang akan dijalankan membutuhkan modal yang besar. Baik, di sini adalah bagian-bagian bisnis plan. Pertama yaitu halaman judul, kedua eksekutif summary atau ringkasan eksekutif, ketiga industri analisis atau analisis industri, keempat company description, kelima jenis produk dan jasa yang ditawarkan, keenam status saat ini, ketujuh key partnership, ke-8 manajemen team and company structure, ke-9 bisnis modal, ke-10 market analysis, ke-11 perilaku pembeli, ke-12 analisis pesaing, ke-13 the economy of business, ke-14 marketing plan, ke-15 design and development plan, ke-16 operational plan, ke-17 overall schedule. Baik, mungkin hanya itu dari saya, dari pemaparan dari materi kewirausahaan. Saya akhiri, terima kasih.